Lanjut ke part 2 ya. Untuk video minggu depan outlooknya dari segi perforeknya tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret tentunya. Sekali lagi untuk teman-teman ya, ingat jangan barbar, jangan overload, jangan overtrade, konsisten dan disiplin itu kuncinya. Kemudian untuk kemarin ada yang request link Telegram, ada di link deskripsi ya, cuman ada syaratnya itu aja intinya. Kemudian nanti ini masalah settingan Fibo customnya untuk menentukan support, pivot, sama resisten nanti kita akan buka di link Telegram. Balik lagi langsung ke pound sterling USD. Dari weekly ini sudah saya gambar batas pantau maksimal kalau misalkan terjadi high volatility 1.3158 ini sebagai R4-nya, R3-nya ada di 1.30 100 pembulatan. Kemudian R2 ada di 1.2975. Posisi harga saat ini ketika menembus resisten yang pertama ini masih ada reaksi, masih belum bisa dikatakan penutupan di atasnya resisten yang pertama yang berada di 1.2855 kurang lebih ya. Ini masih ngambang, tetapi zona supply yang di kiri ini sudah break. Masih ada potensial harga lanjut ke atas menuju resisten yang kedua. Kemudian harga tengah atau pivotnya berada di 1.2773, support 1 1.2692, support 2-nya 1.25700, 3 dan 4-nya itu 1.24500 dan 1.2388. Kita zoom out dulu. Potensial fokusnya adalah sementara karena harga berada di level area resisten yang pertama ini masih ada potensial ini lanjut ke atas tetapi kemungkinan masih bermain-main dulu. Kalau misalkan terkonfirmasi break high yang di sini yang kurang lebih di harga 1.2892 kurang lebih ini potensial harga akan lanjut menuju resisten yang kedua yang berada di 1.2975 bisa dicek di kiri. Di sini juga ada zona supply tentunya, mungkin di sini akan terjadi tanda-tanda koreksi menuju R1 sebelum lanjut ke atas. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua tentunya kurang lebih kalau misalkan ini nanti sideways dulu, perhatikan aja karena di sini ada zona demand kecil kurang lebih di sini zonanya eh, tengah-tengah antara 1.2773 dan 1.2855 kurang lebih di sini kan ada zona. Yang saya khawatirkan kalau misalkan nanti hari Senin itu harga bablas ke bawah dan zona demand ini break, masih ada potensial lanjut ke atas. Kuncinya kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya R pertama 1.2855 kurang lebih, ini mungkin dia akan terkoreksi dulu menuju kurang lebih antara pivotnya 1.2773 atau fokusnya sementara di support 1.2692 kurang lebih di sini, baru harga akan ada kenaikan. Ini sebagai gambaran untuk minggu depan untuk GBP USD. Planningnya ini saya lebih prefer nyari sell tapi di 1.2975 terlebih dahulu, atau dia lanjut ke bawah dulu baru saya akan cari ancang-ancang baik kurang lebih di 1.2692. Jadi kalau mau buy mending saran saya adalah tunggu di sini dulu antara dua ini 1.2692 atau di 1.2775 pembulatan kurang lebih di sini. Perhatikan reaksi, kalau ada konfirmasi valid yang jelas ini mungkin oke, tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi yang jelas, saran saya support 1 mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk cari setup buy. Untuk setup sell jangan open dulu sebelum zona demand ini break dan terkoreksi ke atas, ini rawan. Atau kalau misalkan harga tidak mampu break di demand lanjut ke atas, tunggu konfirmasi valid yang jelas tentunya. Kalau ada 1.2975 ini mungkin oke dipertimbangkan, tapi TP1 nya 1.2854. Kemudian untuk Euro USD, itu juga sudah saya gambar apa namanya untuk batasan maksimal kurang lebih ya 1.11800. Ini R4, R3-nya 1.1134, R2 itu 1.1042, kemudian R1-nya itu 1.09.500-an. Posisi harga saat ini itu bergerak di bawahnya level area R yang pertama. Kemudian hati-hati kalau di zoom di sini ada zona demand yang berada di harga tengahnya dari weekly-nya atau pivotnya 1.0889 kurang lebih di sini. Ini masih ada potensial untuk hari Senin ataupun Selasa kalau harga tidak ada gap ke atas ataupun bergerak di atasnya 1.09500.
masih ada potensial ini terkoreksi dulu baru lanjut ke atas, kurang lebih pelan-pelan ngerambat ke atas, baru mungkin di 1.10500 ini mungkin akan terkoreksi, apalagi kalau jatuhnya harga sampai sini itu di hari Kamis malam ini ketika rilis data fundamental dari Amerika dan itu surprise apalagi positif, bisa jadi ini mendadak langsung kebanting ke bawah. Itu yang saya khawatirkan. Jadi perhatikan untuk trade-nya, pair yang berpasangan dengan USD itu maksimal kurang lebih hari Kamis siang itu harus sudah beres semua, karena mungkin Kamis malamnya kita akan take over atau ambil posisi pembalikan. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan demand ini kejebol, dia masih akan bermain-main di antara atau sideways baru. R pertama 1.09500 dan R kedua di sini juga ada zona demand juga 1.0828, kemungkinan sideways di sini juga bisa sampai salah satu break ini baru dia akan tren kembali. Ini bisa jadi untuk Euro USD mungkin saya akan pantau dulu, saya nggak akan ambil ancang-ancang buy tentunya, tapi nanti kalau memang ada updatean mungkin ini di Telegram mungkin saya akan update cepatnya ya, soalnya kalau video kelamaan. Lebih memilih Euro USD saya netral dulu, kecuali harga dia cepat ke atas ke sini ada konfirmasi yang jelas, baru mungkin saya akan sell. Targetnya 1.09500, TP1, TP2 1.08890 kurang lebih di sini. Tetapi kalau harinya bermain-main di level area R1 sama zona tengahnya ini, saya lebih memilih netral dulu. Sekalian nunggu di bawah cari buy atau nunggu di atas untuk cari sell. Itu lebih aman untuk menekan risiko juga lebih minim. Audi USD dari segi time frame 4, zona pantau tentunya ini lebar banget ya, hati-hati. 0.6873 R4, 0.6825 R3-nya, R1-nya itu kurang lebih di 0.6635, kurang lebih di sini. Pergerakan harga saat ini itu berada di level area di bawahnya R1-nya. Zona tengahnya di sini juga ada demand tentunya 0.6572, support 1 0.6500 pembulatan, support 2-nya 0.6414 dan batas maksimal zona pantau kalau misalkan terjadi pelemahan untuk Audi, batas maksimal adalah 0.63200 sampai dengan 0.6272 kurang lebih sebagai zona pantau. Posisi harga saat ini berada di bawahnya R1 kecuali hari Senin. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya R1-nya, masih ada potensial yang pertama break high-nya dulu, kemudian terkoreksi, baru target di 0.67300 sebelum ada penurunan yang signifikan menuju zona tengahnya kurang lebih 0.6572 sebelum harga lanjut balik ke atas. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ataupun dari segi time frame 4 tutup di atasnya 0.6635, masih ada potensial ini mungkin bermain-main di antara R1 sama zona tengah. Di sini dulu, baru mungkin kalau misalkan demand ini jebol, dia akan turun dulu baru harga lanjut ke atas. Jadi skenario saya untuk hari Senin saya lebih memilih netral, sementara saya planningnya adalah cari setup buy dulu, tetapi saya harus pantau zona tengah yang berada di 0.65700 ini aman. Zona demand di sini tidak di break ke bawah kalau misalkan terjadi koreksi, baru mungkin saya akan najetin yang ada di 0.6635 kurang lebih di sini. Kurang lebih ya untuk buy saya. TP2 bisa di 0.67300 ini. Mungkin sebelum hari Kamis malam ini apapun yang terjadi di market, entah itu floating profit atau floating minus, mungkin saya akan keluar. Jadi saya mungkin akan take over, ngambil antisipasi USD menguat kembali. Intinya itu aja. Jadi antara hari Senin sampai dengan Kamis siang mungkin saya akan planning buy dulu, tetapi lepas dari Kamis siang mungkin saya akan sell. Tapi harus ada tanda-tanda konfirmasi yang jelas. Selanjutnya adalah USD CAD. USD CAD dari segi time frame H4, batas pantaunya itu sama, rata-rata gede semua, tapi kita nggak akan bahasin R3 dan 4, support 3 dan 4-nya dulu. Ini sih masih bergerak ya, masuk balik di level area channel. Ini mungkin kalau dari segi time frame daily kelihatan, kurang lebih channelnya ini kelihatan. Jadi kita kalau ngambil dari segi time frame 4, fokusnya sementara batas maksimal untuk low 1.33600 sebagai support 2-nya, support 1 yang bertemu dengan dari segi time frame H1 tentunya di sini 1.3450 sebagai support 1,
zona supply yang bertumbuk dengan harga tengahnya ya, pivotnya weekly 1.3512 kurang lebih di sini. Kemudian pergerakan saat ini masih berada di antara saat ini berfungsi menjadi resisten atau zona supply dan demand yang di bawah. Jadi anggap aja sekarang ini di tengah-tengah, jadi ini masih rancu. Mungkin saya akan ngambil tetap cari setup buy untuk USD CAD, tetapi saya mesti pantau. Yang pertama adalah batas maksimal pantau saya itu berada di 1.3412 atau physical price levelnya sebenarnya sih 1.3400 di sini dulu. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya physical price level untuk USD CAD yang berada di 1.3400, ini saya akan cari setup buy, tapi targetnya saya akan langsung nargetin yang berada di 1.3575 kurang lebih di sini. Kalau misalkan di gambar ya, ini polanya belum valid, masih belum kebentuk. Jadi sementara gambarnya adalah saya mungkin akan cari sedekat mungkin di atasnya 1.3400 sebagai physical price levelnya. Tetapi karena ini dekat banget dengan support 2-nya, yang saya khawatirkan nggak nyampe, sementara targetnya ataupun stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 80 pip, sementara di sini dulu. Kemudian untuk targetnya mungkin saya langsung maksimalin di 1.3575 sebagai TP1-nya. TP2 ada di 1.3667 kurang lebih ya, di level area tersebut. Tetapi kalau physical price levelnya yang berada di 1.3400 ini break ke bawah, ya terpaksa tentunya lebih oke. Stop loss lebih minim, tapi targetnya lebih gede. Intinya demand yang di sini tidak di break ke bawah, itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan terlebih dahulu ini jebol zona supply yang di sini, ini mungkin saya akan ngambil buy di sini, kurang lebih 1.34500 di atasnya. Cari konfirmasi yang jelas baru mungkin target 1.3575, TP2 1.3667 kurang lebih ini sebagai target TP2-nya. Ruang gerak sih masih ada 100-an pip ya. Kemudian lanjut ke USD Swiss. Dari segi time frame H4 ini juga masih bisa dikatakan masih sideways sebenarnya kalau kita ngambilnya dari sini. Antara low di sini sama di atas di sini. Ini masih kategorinya masih sideways. Jadi ini kalau mau comot-comot ya, ini mungkin oke. Tapi catatannya kita liatin dulu batas pantaunya sementara karena ini anggapannya masih sideways. Jadi fokusnya kalaupun harga turun ke bawah 0.8683 ini sebagai kuncinya. Di sini juga ada zona demand. Tentunya kalau misalkan tidak di break ini mungkin oke ngambil buy di sini, tapi targetnya bisa di 0.8797 kurang lebih sebagai TP1 atau zona tengahnya weekly. TP2 0.88500 ini mungkin oke. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan ternyata dari segi time frame kecilnya ataupun kita lihatin dari segi time frame H1, ketika harga tidak mampu membuat low baru, apalagi di sini juga ada zona demand kecil. Kalau harga tidak mampu bergerak ke bawah, ini mungkin oke kalau mau cari ancang-ancang setup buy. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid, entah itu hammer, doji atau bullish engulfing. Konfirmasi pembalikan arah yang lain bisa dipelajari sendiri. Tetapi kalau kita ngeliatin dari segi time frame 1, targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. 0.87800 kurang lebih di sini sebagai targetnya. Kalau misalkan zona supply di sini break, mungkin TP2 akan tercapai di 0.88500 kalau dibulatkan sebagai batasan untuk R1-nya dulu. Ini kalau dari time frame H1. Kalau misalkan kita liatin dari segi time frame H4-nya, mungkin saya akan pantau karena perbedaan time frame ya. Saya akan pantau di garis putus-putus yang hitam 0.8725 pembulatan atau physical price levelnya ada di sini 25. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan. Tetapi saya nggak akan cari setup buy di sini. Mungkin ketika harga balik ke atas, di atasnya 0.87500-an, ini mungkin saya akan buy di sini. Baru targetnya sama. Jadi zona pantau saya batas maksimal sementara adalah di sini, batas rendah. Kesimpulannya USD Swiss saya lebih prefer nyari setup buy, tapi wait and see dulu. USD CPY hari Senin karena ada akan rilis di kalender ekonomi tadi ya, di PDB-nya tadi. Jadi saya sarankan untuk hati-hati Kamis ya, yang berkaitan pair CPY. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4, batas pantau kurang lebih ya terendah kalau misalkan terjadi high volatility untuk minggu ini itu kurang lebih di kisaran 143 sampai dengan 142. Ruang gerak sekitar 100 pip ini mungkin oke.
dari harga penutupan kemarin menuju level area tersebut, batas maksimal itu masih ada ruang gerak hampir 500 pip. Kemudian support 2 itu berada di 145.12, support 1 itu berada di 147.16. Penutupan itu di bawah level area support. Masih ada potensial antara dia koreksi dulu menuju harga tengah baru lanjut ke bawah, atau dia justru malah langsung bablas ke bawah 145 sampai dengan batas maksimal 500 pip ada di 142, baru nanti di hari Kamis malam dia akan lanjut ke atas atau terjadi koreksi dari segi time frame H4 ataupun H1. Ini yang saya khawatirkan. Jadi untuk USD/JPY sebelum hari Kamis, Kamis siang ya, saya lebih prefer nyari setup sell terlebih dahulu, tapi saya nggak mau ngambil di sini. Tapi saya lebih prefer kalau misalkan terjadi koreksi kurang lebih di level area drop, base dropnya atau H4-nya di sini, zona supply-nya, yang bertumpuk dengan harga tengahnya 148.500. Selama harga tidak mampu bergerak ke atas, ini mungkin saya akan setup sell di sini, tapi targetnya adalah history low yang ada di 146.48 kurang lebih di sini. Itu sebagai TP1. TP2-nya adalah di 145, baru nanti hari Kamis malamnya prepare untuk cari setup buy dengan targetnya. Nanti kita pikirkan dulu, karena polanya belum terbentuk, akankah dia nanti berhenti di sini atau di bawah ini masih dipertanyakan. Nanti kita akan update di video lanjutan tentunya ya. Untuk sementara zona pantaunya kurang lebih garis-garisnya 148.87 atau 149.900 pembulatan ya sebagai resisten yang pertama, tapi perhatikan zona tengah 148.52. Oke, mungkin itu aja ya untuk update dari beberapa pair. Tentunya ingat, jangan overload, jangan overtrade, disiplin, konsisten dengan style trading masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Link Telegram rekomendasi broker ada di deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.